Aksi jemput paksa jenazah oleh pihak keluarga kembali terjadi. Di Bekasi Timur, Jawa Barat, puluhan anggota keluarga almarhum menjemput paksa jenazah yang meninggal di Rumah Sakit Mekarsari Senin siang. Keluarga tak terima almarhum divonis COVID-19 setelah dirawat 6 hari di rumah sakit karena didiagnosa mengidap penyakit paru. Saat ini, Indonesia sedang dilanda kepanikan yang luar biasa. Semua itu disebabkan karena munculnya pandemi coronavirus disease 2019. COVID-19 ini pertama kali terdeteksi di Tiongkok, tepatnya di Wuhan, yang dilaporkan oleh China secara resmi kepada WHO pada 31 Desember 2019. Indonesia merupakan salah satu negara yang juga terpapar oleh virus COVID-19. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020, sejumlah 2 kasus positif COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mengubah banyak kebiasaan yang telah berlangsung lama. Contohnya seperti pengurusan jenazah COVID-19 yang berbeda dari pengurusan jenazah seperti biasanya, karena harus sesuai protokol kesehatan. Kementerian Agama pun mengeluarkan panduan pengurusan jenazah COVID-19 yang telah disesuaikan dengan undang-undang, serta surat edaran Dirjen P2P tentang pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi COVID-19. Adapun isi dari panduan tersebut, mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, dan proses pengurusan jenazah. Kasus fenomena jemput paksa jenazah COVID-19 marak terjadi saat ini. Di mata masyarakat Indonesia, penguburan jenazah serta menjaga nama baik jenazah selama masa berkabung merupakan suatu hal yang penting. Dengan adanya pandemi COVID-19, tentunya terdapat beberapa perubahan dalam pengurusan jenazah COVID-19. Dengan adanya perubahan tersebut, membuat beberapa kelompok masyarakat tidak setuju terhadap pengurusan jenazah COVID-19. Dan terjadilah fenomena jemput paksa jenazah COVID-19. Yang pertama yaitu faktor individu. Kurangnya informasi tentang prosedur pengurusan jenazah COVID-19 dan bahaya penyebaran virus melalui jenazah tersebut. Lalu, merasa tidak mengalami risiko terkena penyakit dibandingkan orang lain. Penyebab lainnya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Kurangnya informasi yang diterima pihak keluarga tentang prosedur pengurusan jenazah COVID-19 serta bahaya penyebaran virus melalui jenazah tersebut. Penyebab lainnya yaitu karena pihak keluarga tidak ingin mendapat stigma negatif yang diberikan masyarakat sekitar. Karena ada salah satu keluarganya yang meninggal akibat COVID-19. Kemudian, emosi negatif yang dirasakan pihak keluarga menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang berisiko. Yang ketiga yaitu faktor layanan kesehatan. Dalam segi layanan kesehatan, petugas kesehatan kurang melakukan penyebaran informasi mengenai prosedur pengurusan jenazah COVID-19 serta bahaya penyebaran virus melalui jenazah tersebut kepada masyarakat, terutama keluarga pasien COVID-19. Sebab lainnya adalah kurangnya sosialisasi tentang kondisi pasien, sehingga membuat masyarakat melakukan hal-hal yang berisiko. Yang terakhir yaitu faktor sosial, budaya, dan agama. Ketika seseorang terkena COVID-19, maka orang lain akan cenderung memberi pandangan negatif pada orang tersebut. Bahayanya, pasien meyakini pandangan dari orang lain bahwa dia orang yang buruk dan salah karena terinfeksi penyakit, yang menyebabkan kondisi psikologis dirinya dan keluarganya memburuk, sehingga mendorong timbulnya fenomena jemput paksa jenazah COVID-19. Selain itu, adanya emosi negatif yang dirasakan masyarakat karena ketidakpastian pandemi COVID-19 ini membuat masyarakat cenderung melakukan tindakan berisiko seperti penjemputan paksa jenazah COVID-19. Kemudian, pandangan masyarakat terhadap hak jenazah menurut agama.
Jika biasanya ritual penguburan menjadi urusan pribadi di Indonesia, namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah turut campur tangan dengan prosedur kesehatan dalam proses pengurusan jenazah COVID-19. Sehingga hal tersebut membuat masyarakat merasa bahwa hak mereka telah dilanggar dan dapat memicu terjadinya fenomena jemput paksa jenazah COVID-19. Dan yang terakhir yaitu ada beberapa ritual yang tidak bisa dilakukan. Seperti yang diketahui, Indonesia termasuk negara dengan agama Islam terbesar. Tata cara pengurusan jenazah dengan memandikan, mensolatkan, menguburkan, serta melayat menjadi hal yang biasa dilakukan. Sehingga masyarakat akan kecewa jika salah satu tata cara pengurusan jenazah tersebut tidak terpenuhi. Jangan lengah, jangan menyerah. Yuk kita patuhi protokol kesehatan. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Baik, video kelompok 5 udah kita tonton. Jadi minta 2 perwakilan dari ada yang ingin mengajukan diri atau ditunjuk saja? Oke, kepada Nanda silakan open mic untuk mengomentari dari video kelompok 5. Silakan. Makasih untuk Citra. Kalau menurut kelompok 4, untuk video kelompok 5 itu, video yang pertama itu kayak yang seperti disampaikan di grup tadi kan, suara pengisinya itu kurang jelas, sehingga akan lebih baik bila subtitlenya itu nggak usah dibuat lagi. Jadi kita fokus ke suaranya aja. Kemudian durasi videonya itu agak lama, jadi kita yang nonton tuh agak jenuh. Kemudian slide yang berisi saran mungkin bisa dijelaskan tanpa ada teks agar kita ngelihatnya itu tidak terlalu panjang saat membacanya. Dan yang terakhir, transisi dari video berita di awal kemudian menuju ke penjelasannya itu agak kurang nyambung. Udah sih, itu aja. Kalau dari kelompok 4 pendapatnya. Oke, terima kasih Nanda. Selanjutnya kepada Aura, silakan. Citra Aura satu kelompok dengan Nanda. Oh, sama-sama oke. kelompok 4. Oke, Ya, kita ganti jadi Kofifa. Baik, terima kasih Citra atas waktunya untuk saya. Saran dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Untuk kelompok 1 yang pertama video yang ditampilkan sudah cukup bagus, namun intonasi dabar terlalu cepat.
Yang kedua, sebaiknya diberikan background pada awal video agar penonton tidak kebingungan kenapa tidak ada suara pada awal-awal, karena menurut saya pembukaan video sangat menentukan ketertarikan penonton. Yang ketiga, pada menit ke-4:24 itu ada tipu atau memang tulisannya CR Najwa Shihab. Untuk kelompok 5, oh maaf. Ini kelompok 5 dulu ya. Iya, kelompok 5. Maaf. Untuk kelompok 5, video yang ditampilkan sudah cukup menarik, tetapi lebih baik lagi bila durasinya diperpendek. Yang kedua, memperpendek durasi bisa dilakukan dengan mempersingkat bagian-bagian awal video seperti penjelasan mengenai apa itu COVID-19. Yang ketiga, transisi antar berita di awal video dengan penjelasan mengenai COVID-19 kalau bisa jangan terlalu comblang atau dibuat nyambung antar satu sama lain. Mungkin itu saja sih, Citra. Oke, terima kasih Kofifa. Oke, selanjutnya perkuliahan akan diambil alih oleh Ibu Najmah. Silakan Bu, Citra persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Luar biasa pada hari ini. Pagi. Mudah-mudahan semua tetap semangat, sehat selalu, stay safe, di rumah saja, boleh keluar tapi pakai masker sama jaga jarak. Di saat kebanyakan orang sudah mulai tingkat kepercayaan terhadap corona sudah mulai menurun, walau kasus di Indonesia sudah mencapai 4.000 hingga 5.000 kasus baru per hari. Pada hari ini, minggu kemarin kita pelajarin gimana sih prakteknya, dan alhamdulillah teman-teman juga sudah mengaplikasikannya, proses-proses dalam pengembangan suatu promosi kesehatan, dan juga bagaimana dengan pendekatan epidemiologi sosial dan partisipasi aksi dan research, sehingga apa yang kita ingin sampaikan ke masyarakat itu bisa dipahamin, bukan sekedar hanya project-based activities, but problem-based activity. Terima kasih untuk kelompok 7 sebagai perwakilan pembuka pada hari ini, dan sangat luar biasa masukan dari teman-teman. Karena media yang teman-teman kembangkan itu untuk youth, pemuda, mahasiswa, sehingga kita perlu belajar, mendengarkan untuk belajar dari mahasiswa, biar hasil akhirnya nanti dimengerti oleh banyak orang. Oke, hari ini kita akan masuk, apa sih teorinya? Kalau kemarin kita praktek, contoh-contoh aplikasinya, dan teman-teman secara tidak sadar mengaplikasikan partisipasi aksi dan research. Oke, hari ini kita akan behind the scene teorinya. Hari ini saya akan fokus pada mengenal teori partisipasi aksi research. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman bahwa untuk kerja keras teman-teman dari awal menentukan topik, mengembangkan menjadi esai, dan saya ingat sekali Citra WhatsApp saya, Bu, banyak yang nggak ngerti. Dan saya bilang, semua itu akan berproses, dan teman-teman sudah menunjukkan luar biasa dari sebuah esai menuju ke berita online, bagaimana hasil esai teman-teman bukan hanya yang baca saya, tapi populasi lebih banyak, dan sekarang ingin menyampaikan dalam bentuk visual. Tanpa kita sadari bersama bahwa teman-teman sudah mencoba melakukan proses-proses untuk meningkatkan literasi terkait COVID dengan pendekatan partisipasi aksi dan research. Pada hari ini saya akan fokus pada partisipasi aksi dan research atau participatory action research, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan lebih spesifik ke perempuan, ke feminist partisipasi action research. Dan kita akan berefleksi bersama-sama nanti pada akhir pertemuan ini. Nah, sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, teman-teman coba pikirin selama 30 detik. Ini adalah contoh poster-poster yang terkait promosi kesehatan terkait HIV/AIDS. Apa yang teman-teman pikirkan di benak teman-teman ketika teman-teman lihat poster ini? Poster pertama,
Peduli dan saling setia pada keluarga, salah satu cara hindari HIV/AIDS. Yang kedua, tes HIV dan segera minum ARV demi diriku dan bayiku. Dan yang ketiga, stop AIDS now. Apa yang teman-teman pikirkan? Apakah masyarakat akan mengerti dengan bahasa ini? Apakah ibu rumah tangga akan mengerti bahasa ini? Dan apakah ada stigma di balik pesan-pesan yang disampaikan? Silakan dipikirin selama 30 detik. Saya minta pendapat teman-teman ya. Saya minta coba Iska. Iska, silakan Iska. Setelah lihat poster ini, what's your idea? Do you understand it or not, and why? Silakan Iska. Terima kasih Bu Najma. Kalau menurut Iska, untuk ibu rumah tangga yang melihat ini mungkin sedikit bingung Bu, dan masih banyak ibu rumah tangga yang tidak mengerti apa itu HIV, apa itu AIDS Bu. Contohnya saja, Iska tinggal di desa Jijawi Bu. Nah, untuk masyarakat ada petugas dari puskesmas waktu itu Bu yang sosialisasi tentang HIV/AIDS. Tapi beberapa masyarakat masih bertanya apa itu HIV, apa itu AIDS. Masih ada masyarakat yang belum paham Bu tentang HIV/AIDS. Dan dari poster yang Iska lihat ini, mungkin masyarakat juga tidak tahu apa itu obat ARV Bu. Untuk kegunaan obat ARV itu apa? Seperti itu Bu. Oke, luar biasa ya Iska. Oke, yang kedua saya minta pendapat Nurul. Silakan Nurul. Baik Bu, terima kasih. Menurut saya hampir sama ya kayak Iska, karena ini posternya juga menarik. Mungkin orang-orang bakal tertarik itu, tapi orang-orang tuh kurang mengerti juga antara HIV dengan AIDS itu apa. Mungkin mereka masih beranggapan kalau HIV/AIDS itu adalah satu kesatuan gitu. Tapi kalau melihat dari posternya itu mungkin mereka bakal tertarik ini apa gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman, luar biasa. Jadi inilah refleksi nanti teman-teman. Nah, teman-teman sekarang kan sudah ngembangin video tentang COVID berdasarkan suara teman-teman dan suara sekitar. Nanti teman-teman bandingin sama media-media yang dikembangkan oleh pemerintah. Apakah itu akan mudah dimengerti dan kita akan mengkritisin. Nah, terima kasih sudah mengkritisin poster ini. Kita lanjut ya. Selamat datang di dunia partisipasi, aksi, dan research, di mana sesuai dengan namanya ada 3 elemen utama, teman-teman, yaitu partisipasi. Pertama, partisipasi masyarakat. Kedua, aksi atau pengalaman. Dan ketiga, research, pengetahuan, dan critical mindset atau berpikir kritis. Jadi 3 elemen ini yang saling terkait satu sama lain dan saling mendukung dalam memahami apa itu partisipasi, aksi, dan research. Nah, teman-teman, apa sih perbedaan dengan paradigma positivism atau kuantitatif yang sering kita lakukan melalui kuesioner, lalu kita hitung melalui SPSS atau Stata, dan bedanya sama partisipasi, aksi, dan research? Yang perlu teman-teman tekankan bahwa pada penelitian positivism atau kuantitatif, peneliti akan berperan besar dalam mendesain penelitian, membuat kuesioner penelitian, mengumpul data penelitian, menganalisanya, hingga menginterpretasikan hasilnya dan menuliskan. Nah, partisipasi, aksi, dan research ini menawarkan penelitian berdasarkan solusi dan aksi sosial. Hasil penelitian tidak untuk generalisasi, karena ini pendekatannya lebih ke kualitatif. Partisipasi aksi research bisa diimplementasikan pada individu, kelompok, keluarga, organisasi, komunitas pada tingkat kabupaten, kota, provinsi, maupun nasional serta internasional. Metode ini yang seperti saya jelaskan tadi, ini salah satu pendekatan yang kita lakukan secara kualitatif yang bisa kita pilih dan tidak
tidak selalu bisa diaplikasikan pada kelompok lain atau bisa diaplikasikan tergantung pada bagaimana nanti proses-proses yang kita lalui. Dan selalu saja perlu disesuaikan dengan konteks kelompok yang terlibat dalam partisipasi aksi dan research. Contohnya ketika saya mengembangkan media untuk HIV, saya bekerja dengan ibu-ibu positif HIV. Nah, teman-teman sekarang lagi proses mengembangkan media, meningkatkan literasi untuk kelompok anak muda. Teman-teman akan belajar mendengarkan dan mendengarkan untuk belajar kepada anak-anak muda. Berikut penjelasan partisipasi aksi dan research. Penelitian ini memusatkan pada partisipasi kolektif atau bersama, seperti halnya kegiatan kelompok, pengembangan tim, praktek komunitas, yang perlu mempertimbangkan setting sosial khusus sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya setempat. Ketika saya bekerja dengan ibu positif HIV, saya harus memperhatikan bagaimana stigma masyarakat terhadap mereka dan bagaimana kita perlu menyediakan zona aman dan kita perlu belajar untuk tidak menstigma mereka. Ketika teman-teman belajar sekarang mengembangkan video, teman-teman harus belajar. Video ini bukan hanya saya yang mengerti, tapi bagaimana teman-teman saya juga mengerti. Jadi kita harus banyak mendengarkan ke mereka. Yang seperti kita contohkan tadi ada 2 teman-teman yang memberikan masukan. Jadi mana norma-norma sosial kerja, etika sosial yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Boleh post media sosial atau enggak. Jadi itu harus diperhatikan. Partisipasi dan kerjasama antara peneliti dan partisipan juga memperhatikan zona nyaman setiap partisipan untuk berbagi pengalaman. Jadi ini poin kedua yang penting dalam partisipasi action research. Poin ketiga yaitu penelitian ini yang menekankan dalam proses partisipasi yang dinamis. Saya ulangin, partisipasi dinamis. Jadi maksudnya apa teman-teman? Ini adalah proses penelitian yang dinamis dan berkesinambungan terus-menerus yang didasari oleh tujuan yang jelas dan siklus pertanyaan yang terstruktur. Proses partisipasi action research memampukan proses belajar bareng-bareng, pengembangan dan konstruksi pengetahuan, proses pemecahan masalah, dan penyesuaian dalam solusi pemecahan masalah yang dilakukan secara kolektif. Dan ini akan ada proses yang spiral, terus-menerus yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, proses berulang atau spiral ini melibatkan beberapa langkah teman-teman. Dari proses bertanya, questioning, refleksi, investigasi, mengembangkan rencana, mengimplementasikan rencana kegiatan, lalu menyaring dan memperbaiki kembali apa yang sudah dilakukan. Dan ini terus-menerus kita lakukan hingga nanti pada akhirnya teman-teman menampilkan video hasil akhir ke dunia sosial atau berita online kemarin yang berapa kali teman-teman harus revisi dan akhirnya berhasil publish di media online berita untuk memberikan wacana apa itu topik-topik yang teman-teman kembangkan. Apakah ini akan selalu melingkar? Akan banyak proses dan ini akan tergantung proses teman-teman. Ini salah satu penelitian lain, dia melalui proses ini diskusi, rencana awal, aksi, observasi, refleksi lagi, perbaikan lagi, dengerin teman lagi, terus aksi, perbaikan, dan seterusnya. Atau teman-teman kalau perhatikan perjalanan penelitian saya kemarin, saya melalui proses S-cycle atau proses seperti S untuk mengembangkan suatu media yang menyuarakan suara ibu-ibu positif HIV. Sama seperti proyek-proyek yang teman lakukan dalam proses belajar epidemiologi sosial yang kita lalui dari awal semester hingga sekarang. Dan nanti hingga akhir semester, kita ingin teman-teman nanti berhasil membuat bagaimana ya proposal dengan yang baru bisa dilakukan oleh para epidemiologis kesehatan masyarakat dalam
konstruksi perlu kesadaran bersama aktif peneliti maupun partisipan dalam penelitian atau baik penulis maupun partisipan dalam penelitian. Saya ulangin lagi, ada interaksi antara partisipasi yang akan yang anak aku kayak gini, ngapa anak kau tidak cak ini? Nah, kita harus menghargai setiap ibu, setiap anak, setiap mahasiswa itu punya pengalaman yang berbeda dan itu baik-baik saja bagaimana kita belajar mendengar dan mendengarkan untuk belajar dan kita bukan yang paling benar. Yang ketiga, partisipan adalah rekanan setara pada penelitian. Jadi we all together to develop media or to develop this research. Lalu ada proses belajar, refleksi antar partisipan dan peneliti yang menghasilkan pengetahuan yang baru. Jadi konstruksi sosial yang baru. Nah, teman-teman, ini adalah prinsip-prinsip utama yang bisa kita refleksikan bahwa pertama, ada komitmen bersama untuk menginvestigasi suatu masalah atau isu yang terjadi di masyarakat. Contoh tadi, kelompok 7 tentang fenomena penjemputan paksa jenazah COVID-19 yang terkait dengan COVID-19. Jadi ada komitmen bersama, kita sudah nentuin topik ini loh, yang beda dengan topik teman-teman lainnya. Kedua, ada kesadaran dari pribadi maupun kelompok, kita bergerak untuk meningkatkan literasi kesehatan terhadap suatu masalah atau isu yang berkembang di masyarakat. Kenapa ya masyarakat menolak untuk penguburan secara COVID, padahal itu berbahaya untuk mereka. Dan kelompok 7 memberikan solusi, memberikan pandangan dengan irisan-irisan berbeda untuk kita mengerti. Dan ketiga, ada keputusan secara individu atau kelompok apa yang perlu kita lakukan untuk memberikan solusi terbaik. Pengambil kebijakan harus memahami bahwa dimensi-dimensi masyarakat itu berbeda dan itu harus dipahami dan kita tidak boleh victim blaming atau menyalahkan pemerintah atau menyalahkan layanan kesehatan atau menyalahkan masyarakat. Itu adalah culture, budaya yang sering kita lakukan. Tapi kita perlu memahami apa irisan-irisan yang menyebabkan ini masalah dan duduk bersama untuk menyelesaikan solusi bersama. Lalu terakhir adalah kita melakukan aliansi. Ada konsultasi, ada dosen pembimbing, ada supervisor, ada teman-teman kelompok maupun luar kelompok yang membantu dalam proses penyempurnaan perjalanan teman-teman memahami fenomena ini. Saya ulangi lagi, dari awal teman-teman menentukan topik, lalu bilang, ibu saya masih bingung, lalu kita bilang, silakan coba apa yang bisa, akan kita bantu sebisanya, dan kita proses konsultasi berulang-ulang. Lalu teman-teman kembangkan esai menjadi sebuah berita, biar bisa banyak akses dibaca oleh teman-teman yang lain, dan lalu teman-teman sekarang mau bergerak lebih jauh melalui visual, hingga informasi akan menyebar yang lebih membahayakan dari fenomena-fenomena teman-teman di media untuk memberikan solusi dari perspektif mahasiswa kesehatan
ketahui dalam research. Pertama, promote active involvement atau mempromosikan keterlibatan secara aktif dari teman-teman. Yang kedua, teman-teman, adanya mempromosikan kemandirian untuk menyuarakan suara teman-teman di lapangan, baik teman-teman vulnerable group, pasien yang cenderung di Indonesia itu masyarakat yang salah, yang kita terus salahkan, atau ketika misalnya ada fenomena mengcovidkan pasien yang disalahkan tenaga kesehatan. Apakah sebatas itu yang kita bisa lakukan atau kita bisa memberikan pemahaman yang lebih sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan berdasarkan permasalahan inti. Lalu ada suara dari baik individu maupun kelompok pada penelitian teman-teman. Nah, lalu selanjutnya teman-teman ada cerita dan kita menyampaikan dengan cara kita. Ketika saya bekerja dengan ibu positif HIV, terima kasih banyak ibu-ibu yang membantu dalam proses penelitian saya mengikuti cara mereka, bagaimana mau menyampaikan suara-suara mereka. Nah, sekarang teman-teman mengembangkan media, bagaimana teman-teman media yang akan teman-teman kembangkan, yang sudah teman-teman kembangkan ini bisa dilihat, bisa dimengerti banyak orang, bukan hanya teman-teman. Jadi, tapi dengan ada emansipasi dan ada kerjasama. Proses proposal penelitian dan selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Waalaikumsalam.